Study Mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Hari ini kita akan belajar tentang PU Interpretasi Data bagian tabel. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh Kresnova Nurfadila. Sebelumnya, perkenalkan, aku Fatati Nadia Fasya Arifin, biasa dipanggil Fasya, dari Ilmu Komunikasi UB tahun 2023. Pencapaian terbaruku yaitu skor rata-rata SNBT 2023 714 dengan skor PU 776 dan IPku semester 1 3,93. Next kita masuk ke materinya. Pengertian interpretasi data. Jadi interpretasi data itu proses mengurai data yang udah diolah dalam bentuk grafik dan tabel. Interpretasi data itu ada metode kualitatif dan kuantitatif. Ini kita nggak bahas metodenya, kita nanti langsung lihat contoh-contoh soalnya kayak gimana. Terus tabel. Nah, tabel ini berisi data yang sudah ditata dan diurutkan sesuai kebutuhan yang bikin data. Tabel disusun dengan baris dan kolom dan dibatasi garis. Nah, ini salah satu contoh tabel. Yang ini kolom nama, kolom jenis kelamin, dan kolom kehadiran. Di baris pertama kita lihat namanya Gojo Satoru, jenis kelaminnya laki-laki, dan kehadirannya hadir. Kemudian ada Gito Suguru, laki-laki, izin. Dan di baris ketiga ada Ieri Shoko, perempuan, dan hadir. Next, kita ke bagian pertama, yaitu pernyataan yang sesuai. Jadi kita disuruh cari pernyataan yang sesuai dengan tabel. Misal ini soal pertama, provinsi mana yang memproduksi karet terbanyak? Jadi ini jumlah karet yang dihasilkan, kita cari mana yang paling banyak. Oke, ternyata ini 942,4. Kita cari lagi, ternyata Sumatera Selatan paling banyak, berarti C. Next, bulan mana yang menunjukkan kenaikan paling besar dari total penjualan di bulan sebelumnya? Jadi dari Februari ke Januari lompatannya 14, naik 14. Kalau dari Februari ke Maret turun 11. Terus dari Maret ke April naiknya 27. Terus dari April ke Mei naiknya 2, dan dari Mei ke Juni minusnya 1. Jadi kenaikan paling besar itu terjadi di bulan April. Jadi dari Maret ke April itu yang paling gede. Next, tabel produksi padi Kecamatan Ciracap dalam ton. Nah, pernyataan berikut yang sesuai dengan tabel di atas adalah persentase kenaikan produksi padi. Terus yang lainnya juga persentase, cuman cermin produksi padi setiap desa selalu meningkat setiap bulan. Kita cek ini yang paling beda apa benar. Desa P benar naik, desa Q naik, desa R naik, tapi desa S sempat stagnan, jadi ini salah. Terus untuk mengerjakan soal ini sebenarnya ada rumusnya, tapi buat gampangnya kita bisa lihat langsung aja bedanya. Misal ini 300 sama 283, jaraknya kan 17. Jadi kita tulis 17. Terus dari 319 ke 295 itu 24. Dari 320 ke 310 itu 10. Dari 295 ke 285 ini 10. Jadi yang kenaikannya paling besar di desa Q, dan berarti jawabannya B. Persentase kenaikan produksi padi di desa Q paling tinggi. Terus kita lihat ini contoh soal dari web SNPMB. Tabel berikut menunjukkan jumlah siswa yang lulus dan gagal pada ujian bahasa Indonesia yang dilaksanakan dalam 5 gelombang. Pada gelombang berapa persentase kelulusan tertinggi terjadi? Jadi untuk lihat persentase kelulusan, berarti yang lulus per total peserta gelombang lulus plus gagal. Oke, kita cek.
Gelombang 1 26 per 26 tambah 14 40 dikali 100. Oke, sama dengan ini 100% ya. Oke, kita coret-coret. Ini bagi 5 8, bagi 5 20. Ini bagi 2 lagi 4, bagi 2 10. 4 bagi 2 2, 26 bagi 2 13. Berarti 130 per 2 atau 65%. Kita ketik di sini 165. Kita lanjut cek gelombang 2. 28 per 40 dikali ini dikali 100%. Dikali 100% ya. Ini dibagi 10 10 dibagi 10 4 dibagi 2 lagi 2. Ini 5. Ini bagi 2 14 bagi 2 habis. Jadi 14 kali 5 70%. Kita tulis di sini 70. Terus 32 per 60. Oke, kita tulis 32 per 60 kali 100%. Bagi 25 bagi 23. 32 kali 5 dibagi 3. Berapa tuh? Berarti 160 bagi 3, 53,3%. Taruh sini. Oke, kita hapus dulu. Oke, kita sekarang hitung yang keempat. 25 per 40 dikali 100%. Ini dibagi 22 bagi 25. Berarti 125 dibagi 2 yaitu 62,5%. Terakhir kita cek gelombang 5. Bentar, kita tulis di sini. 14 per 30 kali 100. Oke, ini dibagi 2 15, ini dibagi 2 50. Ini dibagi 5 3, dibagi 5 10. Berarti 140 dibagi 3 46,7%. Oke, berarti jawabannya yang kedua. Yang kedua ini paling besar. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya kita bahas pernyataan yang mungkin benar atau prediksi. Nah, mungkin benar ini nanti kalian bakal juga ketemu di soal-soal pernyataan ya. Kalau di tabel atau grafik aku belum pernah ketemu. Jadi nanti ada pernyataan mungkin A benar, B salah, A mungkin benar, B mungkin salah, dan A mungkin salah, terus B salah, atau informasi kurang atau tidak relevan. Nah, nanti kalau emang ada opsi A mungkin benar atau A mungkin salah, itu pasti bukan jawabannya. Jadi jangan milih jawaban yang masih mungkin. Jadi pilih aja yang benar atau yang salah, atau emang informasinya tidak relevan dengan pernyataan yang diberikan. Nah, kalau di konteks tabel ini, mungkin benar itu maksudnya ngarah ke prediksi. Oke, kita langsung masuk contoh soalnya ya. Jadi kan prediksi yang mungkin terhadap total penjualan di bulan Juli. Kita cari yang dia itu stabil naik atau stabil turun. Oke, kita lihat
negaranya, Italia, Jerman, Belgia, Spanyol. Berarti kita cek itu aja. Italia, Jerman, Belgia, Spanyol. Untuk cek polanya bisa dari 3 bulan terakhirnya aja. Kita cek pertama dari Italia. 22 ke 24 naik 2, terus 24 stagnan, 24 ke 26 naik 2, terus ini turun 26 ke 25 turun 1, 25 ke 23 turun 2. Next kita lihat Spanyol, 29 stagnan, terus ini turun 1, ke 31 naik 3, terus ke 29 turun 2, naik lagi ke 31. Next kita lihat, ini benar-benar stagnan, 14 terus 4 naik ke 16, terus 17, ini naik 2, ini naik 1, ini kesini minus 3. Selanjutnya di sini 34 naik 47 turun 45, naik 54, 56, 60. Nah, dari 3 bulan terakhir April, Mei, Juni yang polanya paling stabil dan bisa kita pakai buat prediksi itu Jerman, soalnya dia naik terus. Ini naik, turun. Ini naik, turun, naik. Ini juga, ini sebenarnya turun semua, jadi ini juga bisa dipakai buat Italia. Terus kita cek jawabannya antara Jerman sama Italia. Penjualan Italia naik. Apa benar? Tapi kan di sini Italia turun terus, berarti bukan. Terus Belgia sama Spanyol jelas nggak bisa kita pakai. Jadi yang jawabannya benar B. Dan karena ini naik terus, jadi kita prediksikan penjualan Jerman naik. Next, prediksi yang paling mungkin terjadi terhadap kurs rupiah di tahun 2016 adalah kita lihatnya dari data 3 tahun terakhir aja, atau 4 tahun terakhir juga nggak apa-apa. Kita lihat dari sini. Nah, dari 2012 ke 2015 ini naik, ini naik, ini naik. Berarti selanjutnya kita dapat prediksikan kalau kurs rupiah cenderung naik. Banyak A. Next ada tabel produksi komoditi pertanian negara X dalam ton. Nah, berdasarkan tabel di atas, produksi pada bulan Mei 2018 dapat diperkirakan sebagai berikut. Oke, kita lihat masing-masing. Komoditi jagung 12.375 ke 360 turun. Terus 360 ke 475 naik. Terus ini turun lagi. Naik turun ya, berarti fluktuatif. Terus kedelai 11 ke 13 naik. 13 ke 14 naik. Ini juga naik. Terus singkong turun 12 ke 11.000 turun. Terus ini naik lagi. Terus ini naik lagi. Kemudian padi ini turun, terus naik, terus turun lagi. Berarti salah satu prediksinya yaitu produksi kedelai naik. Terus kita cek jawabannya. Yang akan mengalami peningkatan pada bulan tersebut adalah produksi singkong. Apa benar? Bisa jadi, tapi belum tentu karena polanya ada ini di sini ada yang turun. Bisa jadi dia turun lagi kan meskipun Maret Aprilnya naik. Kita salah dulu. Di bulan tersebut produksi jagung akan mengalami peningkatan. Ini bisa jadi karena polanya turun naik turun, tapi kita tandain dulu. Kemudian ada produksi kedelai lebih banyak dari bulan sebelumnya. Nah, sebelumnya kita udah simpulin kalau kedelai bisa jadi bakal naik, soalnya dia naik terus tiap bulan, berarti jawabannya C. Yang lainnya juga prediksi, cuman yang paling stabil dan
paling enak buat diprediksikan adalah kedelai. Jadi jawabannya C. Terus kita masuk ke pernyataan yang tidak sesuai dengan tabel. Ini mirip-mirip dengan yang pernyataan sesuai, jadi kita tinggal lihat tabelnya aja. Berikut adalah selisih yang salah berdasarkan teks. Oke, pertama selisih antara Bengkulu dan Kalimantan Tengah adalah 32,9 ribu. Kita lihat Bengkulu 122,5 dan Kalimantan Tengah 155,4. Kita kurangkan mereka, hasilnya benar 32,9, berarti jawabannya bukan yang A. Selisih antara Jambi dan Lampung adalah 155,7 ribu. Kita lihat di sini, yang ini 315,7, kita kurangkan 160, 155,7. Berarti dia masih sesuai, bukan ini jawabannya. Kemudian selisih antara Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan adalah 666,5 ribu. Kita cek 942,4 dikurangkan 275,9. Ternyata benar. Berarti masih sesuai dengan tabel, bukan ini jawabannya. Kemudian selisih antara Sumatera Barat dan Riau adalah 216,5 ribu. Kita cek 368,9 dikurangi 152,5. 200 hasilnya 216,4. Berarti ini kan salah, jawabannya yang B. Next, provinsi berikut memproduksi cabai lebih dari 70.000 ton, kecuali kita lihat mana yang di atas, yang berarti yang tidak di atas 70.000 ton. Pertama, Jawa Barat 137, berarti bukan. Terus Sumatera Utara 78.000, berarti bukan. Jawa Tengah 179, berarti bukan. Jawa Timur 578, berarti bukan. Terus NTB 62.000, berarti jawabannya E, NTB. Terus ke pengambilan kesimpulan. Jadi pengambilan kesimpulan itu benar-benar harus mencakup keseluruhan tabel. Jadi meskipun misalnya ada pernyataan yang benar, tapi dia cuma ngebahas salah satu bagian dari tabel, itu belum kesimpulan. Kecuali emang nggak ada jawaban yang lebih benar lagi. Jadi ya. Tapi kalau dia cuma bahas satu bagian, sementara ada opsi yang benar-benar menyimpulkan seluruh tabel ini, berarti yang benar yang seluruh ini. Terus kita langsung cek presentasi kenaikan produksi rumput laut Sulsel lebih tinggi daripada NTT. Sulsel lebih tinggi dari NTT. Ini benar, tapi karena dia cuma bahas Sulsel sama NTT, ini masih salah. Oke. Provinsi Bali menduduki produksi tingkat keempat, bla bla bla. Nah, ini kan cuma bahas provinsi Bali, berarti ini jangan dipilih. Terus ini juga cuma bahas Sulawesi Tenggara. Nah, di D sama E ini udah bahas keseluruhan. Nih, di setiap provinsi dan pada 5 provinsi. Tinggal kita cek mana yang benar. Pertama, produksi rumput laut tertinggi di setiap provinsi terjadi pada 2008. Apa benar? Di Sulsel emang paling benar. Di NTT benar. Di Sulawesi Tengah benar. Di Bali benar. Di Sulawesi Tenggara benar. Berarti jawabannya yang D. Terus kesimpulan yang tepat berdasarkan tabel di samping adalah nih. Apakah kurs rupiah cenderung stabil? Nyatanya ada sempat fluktuatif, naik, turun, naik lagi.
Kemudian kursor berarti ini salah. Kurs rupiah paling murah berada di tahun 2003. Ini benar, tapi cuma ngomongin 2003, berarti salah. Same case buat yang C, cuma ngomongin 2015. Kemudian kurs rupiah cenderung fluktuatif. Ini yang benar karena kita sempat lihat nilainya sempat naik turun sepanjang tahun ini. Nah, kalau yang E juga ngomongin 3 tahun terakhir, berarti salah. Next, kesimpulan isi tabel yang tepat adalah ekspor udang dari beberapa negara ke Jepang mengalami kenaikan yang tajam. Apa benar ini naik? Nyatanya ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, turun semua, turun tajam. Berarti ini salah. Udang yang diimpor Jepang dari berbagai negara pada tahun 2019 mengalami penurunan. Berarti jawabannya benar yang ini, karena kita bisa lihat dari 2018 ke 2019 itu penurunan. Next. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Terima kasih juga kepada Kresnova Nurfadilah yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Kalian bisa StudyMates bisa mempelajari kembali materi e-book, PPT, dan latihan soal materi ini melalui tautan di description box. Video pembahasan pelajaran ini juga ada di playlist YouTube Les Study. Kalian juga bisa mendukung Les Study dengan berdonasi dengan nominal berapapun yang digunakan untuk mengembangkan platform Les Study. Selain donasi dalam berbentuk uang, kalian juga bisa membantu kami untuk share platform Les Study, like video ini, dan follow akun sosial media Les Study. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!